Dan tadi tentu banyak hal yang dibicarakan, ada hal yang bisa di-share di publik, dan ada hal yang disimpan. Nah, yang tentu yang disampaikan adalah yang bisa di-share ke publik. Jadi yang pertama tentu tadi Pak Surya Paloh mengajak kita untuk bersyukur. Bersyukur karena dalam 3 tahun terakhir dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang kita sering sebut sebagai menghadapi the unknown dan unknown, kita tidak tahu terkait dengan COVID, caranya bagaimana, dan juga terkait dengan menghadapi tekanan perekonomian dalam 3 tahun. Alhamdulillah dengan modal pokok stabilitas politik dari partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk di sini Partai Golkar dan Partai Nasdem. Nah, kita bisa melampaui badai. Nah, kita sekarang memasuki badai berikut, yaitu ketidakpastian. Kita tahu, tapi kita tahu ada ketidakpastian. Nah, ini juga masuk di dalam tahun politik, tetapi kita bersepakat bahwa partai politik pendukung Bapak Presiden harus tetap solid. Karena ini adalah momentum yang nggak boleh kita lepaskan. Pemerintah sedang mendapatkan kepercayaan dunia pasca G20, dan tentu stabilitas politik itu menjadi penting karena masih ada tugas-tugas pemerintah yang juga memerlukan kerjasama dengan parlemen atau partai politik, termasuk di dalamnya Perpu 1 terkait dengan pemilu, kemudian dengan pemekaran di Papua, Perpu 2 terkait dengan cipta kerja, dan berbagai perundang-undangan yang akan memuluskan pertumbuhan perekonomian, kesejahteraan sosial, dan perlindungan sosial ke depan. Jadi tadi kesepakatannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dua partai politik bahwa kita bisa melalui dengan baik. Dan untuk itu komunikasi wajib hukumnya, sehingga kita saling tahu dan saling ada pengertian. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pemilu, sudah disepakati bahwa pemilu sesuai dengan undang-undang yang telah diterapkan. Nah, oleh karena itu seperti dalam pertemuan sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Nasdem terus mendorong agar pemilihan umum itu dilakukan secara terbuka. Dan ini sudah jelas dalam pertemuan antara Partai Golkar dan Partai Nasdem. Tidak berarti bahwa Partai Golkar maupun Partai Nasdem adalah salah satu partai yang keterkenalannya di publik sudah lebih dari 99%. Jadi tentu ini juga menjadi catatan juga, karena juga dulu pada waktu Pak Surya Paloh menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, ini sudah pernah dibahas. Dan pada waktu itu Ketua Umum Partai Golkarnya adalah Pak Yusuf Kalla. Dan kesimpulannya pada waktu itu pemilihan umum secara terbuka. Dan itu sudah kita jalani dalam berbagai. Kemudian yang ketiga tentu kunjungan ini adalah kunjungan balasan. Karena saya beberapa waktu yang lalu meninjau kantor Nasdem yang luar biasa. Dan kali ini saya juga menunjukkan kepada Pak Surya Paloh bahwa Golkar juga punya kantor yang juga fungsional. Saya katakan fungsional, kalau biasa dan luar biasa tergantung Pak Surya Paloh yang memang seleranya tinggi. Nah, kemudian tentu beliau kami sambut homecoming, pulang ke rumah, dan Partai Golkar partai yang terbuka, dan tentu tangan kami terbuka juga dengan Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh. Nah, tentu saya berterima kasih kepada teman-teman dari Nasdem yang mendampingi Pak Surya Paloh, mulai dari Pak Sekjen, kemudian Pak Ketua, Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR, dan beserta seluruh jajarannya. Dan alhamdulillah Rabopon ini mudah-mudahan membawa berkah untuk kehidupan kebangsaan ke depan. Dan selanjutnya kami persilakan Pak Surya Paloh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Tentu yang amat saya hormatin Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar beserta seluruh jajaran pimpinan, sahabat saya Mas Agung sebagai Ketua dan Pakar, Mas Agus, Pak Sekjen, dan seluruh kawan-kawan lama, lebih khusus lagi Bung Erlangga, sebagai Ketua Umum juga saya anggap sebagai adik. Kami semuanya dari DPP Partai Nasdem tentu berterima kasih atas sambutan yang penuh kehangatan sebagai kunjungan balasan dari kami untuk membicarakan kondisional yang menyangkut dua aktivitas kepartian yang kami miliki masing-masing. Baik bagi kepentingan nasional khususnya, maupun lebih khusus lagi bagi kepentingan Golkar dan Nasdem. Hal-hal inilah yang tadi telah diutarakan oleh Saudara Ketua Umum Bung Erlangga Hartarto. Tiga hal tersebut adalah merupakan satu hal yang amat sangat merupakan kesepakatan dari hasil pertemuan kami siang hari ini, yang kami rasa bukan karena situasional semata-mata, tapi karena ada kesadaran penuh. Itulah merupakan butir-butir pemikiran yang paling baik untuk kami bisa sharing dengan saudara, kawan-kawan semuanya pada siang hari ini. Hal-hal lain barangkali adalah apa yang dikatakan Bung Erlangga tadi. Keberadaan Partai Nasdem sampai saat ini adalah masih bahagian yang tidak terlepaskan dari maju mundurnya jalannya administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Nasdem amat berkepentingan dari seluruh apa yang telah dilakukan dan menurut apa yang kami rasakan, bukan hanya keberhasilan bagi kedua partai ini, tapi keberhasilan bagi rakyat Indonesia. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi kami untuk menuntaskan roda administratif pemerintahannya secara baik dan sukses sampai akhir masa jabatannya. Jadi ini kembali lagi adalah penegasan yang saudara dengar untuk lebih mempertegas sikap kedua partai ini. Hal-hal lain tidak ada yang kami ingin utarakan pada saudara, tapi tentu kewajiban kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jika itu masih diperlukan oleh kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Jadi pertemuan dengan Pak Surya Paloh dan Nasdem ini bukan pertemuan pertama. Kita sudah berkali-kali secara resmi saya sudah membawa delegasi ke kantornya Nasdem dan sekarang kunjungan balasan. Tetapi di antara pertemuan-pertemuan itu kami sering berkomunikasi. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Kenny dari jpnn.com mau menanyakan ke Pak Surya Paloh, kenapa Nasdem justru berkunjung ke koalisi lain, bukan merayakan kebersamaan dengan koalisi perubahan? Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua, adakah peluang Nasdem bergabung dengan koalisi Golkar, mengingat ada faktor historis Pak Surya Paloh dengan Partai Golkar? Terima kasih, Pak. Ini agak keringetan sedikit. Agak keringatan dikit ya. Baiklah, kenapa harus berkunjung ke Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini. Saya harus jujur menyatakan pada saudara semuanya,
16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Tambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya. Jadi di Golkar sendiri ada 43 tahun, baru kemudian ada Nasdem kan. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Nggak salah dibilang alumni Golkar, ya itu memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa yang nggak beri yang lain? Yang lain kita memang baru mencoba. Ya. Baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin KIP juga bergabung sama Nasdem kan? Jadi probability kemungkinan itu masih terbuka. Baik, terima kasih. Ya, dalam suasana menjelang pemilu memang multi tafsir bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Tapi yang jelas bahwasanya pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada dalam waktu yang relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit lebih ya. Saya tidak melihat ada perubahan suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahamin dalam pemaham komunikasi ya yang biasanya terjadi. Jadi ini yang pertama. Ada perintah Pak Jokowi nggak supaya ketemu dengan Golkar? Secara lisan nggak ada. Saya nggak tahu suasana batin beliau. Tapi yang saya tahu bahwasanya semuanya kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Erlangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintahan memprioritaskan suasana yang kondusif. Ya agak sejuk kita begitu. Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tapi tetap menjaga empati nurani publik yang terjaga untuk sesuatu keadaan yang seperti ini. Dan saya pikir itu yang mau kita capai dan itu saya yakin ada, masih tetap kuat di diri seorang Presiden Jokowi. Jadi arti kita bagi Nasdem memberikan statement, memberikan dukungan atas kepemimpinan beliau, ini bukan hanya sebagai retorika dan kepentingan sesaat. Ya memang ada keikhlasan. Lain halnya kalau memang ada kebijakan dari beliau. Nah itu enggak ada masalah bagi saya. Jadi artinya apapun kebijakan yang terbaik. Masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangin. Sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Jadi kalau ada yang menyatakan reshuffle lah, inilah. Ya kita memang harus bisa pahamin. Ini proses dalam pematangan dan kematangan berpolitik di negeri ini. Ya, itu bagi kita semuanya. Ozi Pak dari Antara, izin Pak beberapa waktu yang lalu, apakah ada agenda beberapa waktu ke depan untuk bertemu PDI Perjuangan? Kira-kira mungkin apa yang bisa dibicarakan kayak gitu? Terima kasih. Saya pikir keinginan untuk itu sih ada aja, tinggal atur aja. Kita kasih kode-kode dulu. Kita minta barangkali bagaimana kapan Ibu Mega ada waktu yang baik. Ya kan? Mudah-mudahan suasana kebatinan sama. Harapan penerimaan sama. Jadi jelas ada dong. Itu intinya. Jadi harapan kita bersama. Semuanya kita mempunyai kepentingan untuk membawa misi. Bagaimana bangun kesadaran masyarakat. Kematangan mereka di dalam menyerap informasi, mengolah informasi, dan menjaga common sense, sekaligus menjaga kepentingan stabilitas nasional untuk bersama-sama membangun kemajuan bangsa ini. Itu aja harapan yang paling penting. Baik? Pak, izin Pak, Tatang dari Baik, terakhir. Kompas.com. Mbak, silakan. Satu saja.
Pertama, KIB tentunya terus kita berkomunikasi seperti tadi disampaikan Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, sama-sama terbuka dan sama-sama menghargai langkah yang diambil oleh Partai Nasdem maupun Partai Golkar. Nah, tentu terkait dengan waktu, tentu waktunya akan ditentukan kemudian, dan tadi juga kami bersepakat bahwa kita menghadapi hal-hal yang terpenting untuk negara dulu, yang terpenting untuk pemerintah dulu. Ya, artinya supaya pemerintah ini stabil dan koalisi pendukung Pak Presiden ini solid dan juga suasananya kondusif. Nah, itu yang menjadi prioritas. Yang lain tentu ada periodenya, dan periodenya sudah jelas. Dan tentunya ini yang menjadi hal yang kita bicarakan, dan ke depan komunikasi akan berjalan terus secara lancar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.